Oke, kita lanjut membahas hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar yang keempat itu adalah hukum Gay-Lussac atau disebut juga dengan hukum perbandingan volume. Bunyinya, volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya, misalkan kita punya suatu reaksi kimia 2A ditambah 3B menjadi C ditambah 4D. Anggaplah reaksi ini udah setara dan diketahui di senyawa A ada volume 1 liter. Nah, volume yang pertama diketahui ini akan dijadikan sebagai acuan untuk mencari volume gas-gas lainnya. Cara mencarinya adalah membandingkan nilai volume yang sudah kita ketahui ini dengan nilai koefisien masing-masing gas. Rumusnya bisa kita tuliskan menjadi volume ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali volume diketahui. Nah, inilah rumus yang dipakai untuk mencari volume gas lainnya. Sekarang coba kita gunakan 3/2 dikali 1. Hasilnya adalah 1,5. 1/2 kali 1 hasilnya 0,5. Dan 4/2 dikali 1 hasilnya 2 liter. Pembagi dan pengalinya selalu sama. Yang berbeda hanyalah koefisien dari masing-masing gas. Nah, dari persamaan reaksi ini diperolehlah kesimpulan untuk hukum dasar kimia Gay-Lussac, yaitu perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien. Kalau dalam perbandingan massa, hukum Gay-Lussac ini mirip dengan hukum Lavoisier. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 3 liter gas C2H4 dibakar sempurna. Nah, ini persamaan reaksinya. Kemudian ditanya volume gas dan volume udara. Jika 80% oksigen di dalam udara tersebut. Oke, kita jawab dulu yang A, yaitu volume gas CO2 dan H2. Kita tulis reaksinya. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Fasenya semuanya gas ya, karena kan ini hukum perbandingan gas. Nah, reaksi ini belum setara. Oke, kita setarakan dulu. C di kiri jumlahnya ada 2, maka C di kanan harus kita kali 2. Lalu H di kanan ada 4. Oke, H di kiri juga totalnya udah 4. Sekarang jumlah O 2 kali 2 dan 2 kali 2 berarti total di kanan itu adalah 6. Jadi di kiri harus kita kali 3. Maka reaksi ini udah setara. Nah, setelah reaksi ini udah setara, kita masukkan volume gas yang sudah diketahui di soal, yaitu 3 liter gas C2H4. 3 liter ini nantinya akan menjadi acuan dong untuk gas lainnya. Oke, jadi kita cari nih volume gas O2 dulu. Berarti 3/1 kali 3 sama dengan 9. 2/1 kali 3 sama dengan 6 liter. Dan 2/1 kali 3 sama dengan 6 liter. Nah, itu artinya kita udah dapat dong gas CO2 dan H2O. Jadi volume gas CO2 adalah 6 liter dan volume gas H2O juga 6 liter. Nah, next kita kerjakan yang B, yaitu volume udara.
Oke, kita analisis dulu yang dimaksud volume udara itu apa. Jadi, udara itu kita anggap memiliki banyak gas di dalamnya. Nah, berdasarkan permintaan soal, di dalam udara ini terdapat 80% gas O2. Itu artinya udara yang kita miliki 20%-nya mengandung gas-gas lain. Berarti 20 ditambah 80 totalnya adalah 100%. Jadi totalnya gas di udara itu ada 100. Nah, 80-nya itu punya O2 dan 20%-nya itu milik gas selain O2. Jadi kita bisa cari nih volume udara menggunakan persen udara dibagi persen oksigen dikali volume oksigen. Nah, dari persamaan reaksi kita udah dapatkan volume oksigen itu berapa. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Persen udaranya 100%, persen oksigennya 80% dikali 9 liter sama dengan 5/4 dikali 9 sama dengan 45 dibagi 4 hasilnya 11,25 liter. Jadi seginilah volume udara yang diperlukan. Contoh yang kedua, pada campuran metana dan propana yang bervolume 10 liter dibutuhkan 32 liter oksigen. Kemudian yang ditanyakan volume gas metana dan propana dalam campuran, berarti kita cari volume masing-masing. Kemudian volume gas CO2 dan gas H2O. Nah, ini nanti yang ditanyakan volume totalnya. Oke, kita jawab. CH4 dan propana atau C3H8 ini harus kita buat dengan persamaan reaksi masing-masing. Jadi kita buat 2 persamaan reaksi. Nah, reaksi yang pertama itu CH4 gas dibakar atau ditambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O gas. Jadi reaksi pembakaran itu artinya ditambah O2 gas ya. Dan kalau pembakarannya itu sempurna, dia selalu menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Nah, maka untuk reaksi yang kedua itu kita cukup ganti gas yang dibakar, yaitu C3H8 gas ditambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, yang berbeda hanya senyawa yang dibakar kan. Untuk senyawa pembakar dan hasil pembakarannya itu selalu sama. Kemudian kita setarakan. H4 berarti di kanan juga harus 4, 2 dikali 2. O-nya di kanan itu totalnya 4, jadi di kiri harus juga 4. Kemudian C3 berarti di kanan juga 3. H8 berarti di kanan juga 8, yaitu 4 dikali 2 totalnya 8. O-nya 3 dikali 2, 4 dikali 1 berarti totalnya 10. Maka di kiri harus kita tambah koefisien 5 karena 5 kali 2 adalah 10. Lalu volume gas CH4 dan C3H8 itu totalnya 10 liter kan. Nah, cuman kita nggak tahu komposisi masing-masing ini berapa. Apakah 5 dan 5 atau 4 dan 6, 7 dan 3, kita nggak tahu kan. Jadi kita misalkan aja di CH4 itu X, kemudian di C3H8 itu 10 dikurang X. Nah, kita bandingkan ke O2, berarti 2/1 kali X sama dengan 2X. Lalu O2 yang di bawah 5/1 kali 10 min X sama dengan 50 min 5X. Nah, tahap selanjutnya adalah kita gabungin nih persamaan di O atas dan O bawah, yaitu menjadi 2X
ditambah 50 dikurang 5X sama dengan 32 liter. 32 liter itu didapat dari soal ya. 32 liter oksigen. Nah, jadinya min 3X sama dengan 32 dikurang 50. Hasilnya min 18, terus di kiri itu X. 3-nya kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya 18 dibagi 3. Hasilnya adalah X sama dengan 6 liter. Nah, udah dapat nih kita nilai untuk X. Itu artinya CH3 tadi kan kita misalkan X, berarti nilainya CH3 itu 6 liter. Lalu C3H8 10 min X sama aja dengan 10 dikurang 4, berarti volumenya adalah 4 liter. Next kita kerjakan yang B. B ditanya itu volumenya CO2 dan volume H2O. Oke, kalau begitu kita hitung dulu nih volume CO2 di dua reaksi di atas. Cara menghitungnya tentu saja pakai perbandingan koefisien. Jadi 1 dibagi 1 dikali X. Nah, X-nya udah kita dapatkan. Jadinya 1/1 dibagi 6, hasilnya 6. 3/1 dikali 4, hasilnya 12 liter. Lalu 2/1 dikali 6, hasilnya 12 liter. 4/1 dikali 4, hasilnya 16 liter. Nah, ini kita total 6 liter ditambah 12 berarti totalnya 18. Volume H2O 12 liter ditambah 16 liter totalnya 28 liter. Selesai deh. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Sebanyak 2 liter gas nitrogen direaksikan dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas NXOY. Tentukan rumus molekulnya. Oke, kita jawab. Pertama-tama kita tulis dulu persamaan reaksinya. N2 gas ditambah O2 gas menjadi NXOY. Jadi kalau ada kata gas, itu artinya rumus kimianya tidak berdiri sendiri. Biasanya gas itu ada dalam bentuk senyawa diatomik seperti O2, N2, H2, Cl2, dan lain-lain. Jadi kalau kalian hanya menuliskan gas nitrogen dengan simbol N, rumus N, berarti itu salah. Gas hidrogen juga jangan ditulis H aja, gas oksigen juga nggak boleh ditulis O aja. Inilah gas-gas yang berada dalam bentuk diatomik. Nah, reaksi ini berubah menjadi NXOY. Yang kita cari itu nilai X dan nilai Y-nya. Volume, reaktan, dan hasil reaksi itu udah diketahui semuanya. Ingat, kita pertama kali ada menyebutkan kan, kalau perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, itu artinya jika semua volume sudah diketahui, kita bisa langsung membandingkan dia atau menyamakan dia dengan perbandingan koefisien, karena kan volume sama dengan koefisien. Jadi 2-nya kita pindah ke atas, 3-nya juga kita pindah ke atas, dan 2-nya juga kita pindah ke atas. Jadilah perbandingan koefisiennya 2:3:2. Next, kita samakan ruas kiri dan kanannya. Di kanan itu ada 2X, di kiri ada 4, berarti nilai N itu 4. Nah, 4 ini hasil dari 2 kali 2 ya. Jadi nilainya N itu 4 sama dengan 2X, yaitu 2 kali X. Berarti nilai X sama dengan 2. Lanjut ke nilai O. O di kiri itu ada 3 kali 2 berarti 6. O di kanan 2 kali Y berarti 2Y, maka nilai Y adalah 3. Jadi kita dapatkan nilai X dan Y-nya 2 dan 3. N2
O3. Selesai. Kita ke hukum yang terakhir, yaitu hukum Avogadro. Gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Contohnya, misalkan kita punya persamaan reaksi A gas ditambah B gas menjadi AB2 gas. Nah, persamaan reaksi ini awal mulanya diketahui 8 liter dan 10 liter. Lalu kita setarakan reaksinya dengan menambah koefisien 2 di depan B, dan yang ditanyakan berapa volume AB2-nya. Nah, ini nggak bisa kita hitung langsung dengan menambahkan 8 tambah 10. Jadi kita harus pakai perbandingan koefisien juga, yaitu volume harus sama dengan koefisien. Jadi ini kita hitung ya, perbandingan volume dengan koefisien ini apakah sama. Cara mencarinya itu sama dengan cara di hukum Prost. Jadi 10 kita bagi dengan koefisien 2 hasilnya 5. 8 kita bagi dengan koefisien 1 hasilnya adalah 8. Nah 8 sama 5 ini enggak sama, lebih kecil 5 kan. Itu artinya kita harus pakai pola mula-mula reaksi sisa untuk menyamakan perbandingan mereka. Jadi, karena 5 di sini lebih kecil, maka 10 liternya turun duluan. Nah, untuk menentukan siapa yang bereaksi itu tetap volumenya ya, bukan perbandingannya. Jadinya 10 liter, lalu 1/2 dikali 10 sama dengan 5. 8 kurang 5 hasilnya 3. Kemudian nilai AB2 itu kita cari dengan perbandingan koefisien juga. Kita nggak bisa langsung menambahkan 5 tambah 10 hasilnya adalah AB2. Jadi perbandingan koefisiennya itu 1/2 kali 10 sama dengan 5. Maka bersisa volume AB2-nya adalah 5 liter. Kalau di perbandingan massa, mencari nilai hasil reaksi cukup menambahkan nilai direaksikan. Nah, tapi kalau di volume itu nggak bisa. Kita tetap harus mencari dengan perbandingan koefisien. Contoh soal, pada suhu dan tekanan yang sama direaksikan gas belerang dioksida dan gas oksigen menghasilkan gas belerang trioksida. Jika volume gas belerang trioksida yang diinginkan sebanyak 75 liter, maka berapakah volume gas belerang dioksida dan gas oksigen yang diperlukan? Oke, kita jawab. Nah, di sini dia senyawanya dituliskan dalam bentuk nama. Berarti kalian harus ingat materi tata nama kimia ya. Belerang dioksida itu rumusnya adalah SO2. Gas oksigen berarti O2. Kemudian belerang trioksida berarti SO3. Jumlah O-nya ada 3. Lalu volume yang diketahui adalah volumenya si belerang trioksida, yaitu 75 liter. Volume yang diinginkan sebanyak 75 liter. Nah, itu artinya berapa volume yang kita perlukan nih di pereaksi atau di reaktannya. Ya, lagi-lagi kita harus ingat perbandingan pada hukum Avogadro itu volume harus sama dengan koefisien. Jadi, dari persamaan reaksi ini pertama-tama harus kita setarakan dulu dong koefisiennya. Nah, koefisien yang ada di S di sebelah kiri dan kanan itu udah sama, yaitu sama-sama 1. Sedangkan untuk jumlah O di kiri dan di kanan itu beda. Jadinya ini harus kita setarakan dulu dengan menambahkan koefisien setengah di depan O2. Setengah dikali 2 hasilnya 1 kan. Jadi total O di kiri ada 3 dan total O di kanan juga ada 3. Sama deh. Nah, tahap selanjutnya kita bandingkan koefisiennya.
Jadi setengah dibagi koefisien SO2 itu 1. Berarti dibagi 1 dikali 75. Hasilnya adalah 37,5. Kemudian kita bandingkan lagi ke SO2. Itu artinya koefisien SO2 dibagi koefisiennya SO3. Berarti 1 dibagi 1 dikali 75. Hasilnya sama dengan 75 liter. Oke, udah kita dapat nih. Nah, kalau di total SO2 di total sama O2 hasilnya nggak sama kan dengan SO3. 75 tambah 37,5 nggak sama dengan 75. Nah, itulah kenapa kita nggak bisa menghitung nilai volume itu sama dengan hasil reaksinya. Jadi harus pakai perbandingan koefisien. Jadi yang penting dan harus selalu kalian ingat itu adalah rumus volume perbandingan koefisiennya, yaitu volume ditanya dibagi koefisien ditanya bagi koefisien diketahui dikali volume diketahui. Nah, ini harus kalian ingat selalu untuk hukum perbandingan volume. Kalau di perbandingan massa ada juga perbandingan koefisien, tapi volumenya diganti jadi massa. Dari rumus inilah kita dapatkan setengah bagi 1 dikali 75 hasilnya 37,5, dan rumus ini juga yang kita pakai untuk 1 bagi 1 kali 75 hasilnya 75 liter. Soal selanjutnya, jika direaksikan 10 liter gas belerang dioksida dan 6 liter gas oksigen, reaksinya seperti ini. Lalu, tentukan volume gas yang dihasilkan dan sisanya. Oke, kita tulis ulang persamaan reaksinya dulu. 2SO2 ditambah O2 menjadi SO3 gas. Nah, reaksi ini belum setara ya, karena masih kurang 2S. Jadi kita tambah 2S di sebelah kanan. Setara deh. Lanjut kita masukkan volume yang diketahui. 10 dan 6. Tadi kan nggak boleh tuh langsung menghitung. Jadi harus pakai perbandingan massa. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5 liter. 6 bagi 1 hasilnya 6. 5 lebih kecil, itu artinya 5 bereaksi duluan. Kita tulis dulu mula-mula reaksi sisanya. Di reaksi yang bereaksi duluan adalah SO2, yaitu senilai 10 liter. Berarti 10 dikurang 10 hasilnya 0. Nah, 10 liter ini akan menjadi acuan. Jadinya 1/2 dikali 10 sama dengan 5 liter. Berarti sisanya ada 1. Dan 2/2 kali 10 hasilnya 10 liter. Bersisa 10 liter. Inilah volume gas yang dihasilkan dan volume gas sisanya. Yaitu volume gas SO3 10 liter. Volume gas sisa O2 sebanyak 1 liter. Selesai deh.